Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog akuarium laut kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang dianggap nyeleneh nih bagi banyak marine aquaris. Ya, kenapa ya dianggap nyeleneh? Ini nggak lazim ataupun juga banyak ya kekurangan mungkin dari sebuah sistem yang saya pakai ini. Ayo kita lihat sama-sama. Oke, ini adalah akuarium laut saya. Sudah berusia kurang lebih 10 bulan ya, karena saya pertama sekali melakukan setting di akuarium ini di bulan 12 tahun 2019 ya. Oke, jadi yang menjadi perkara mungkin ya, yang menjadi permasalahan itu adalah sistem overflow yang saya pakai. Jadi sistem overflow yang saya pakai ini menggunakan power head. Jadi banyak sekali tuh marine aquaris yang mungkin akan membuli ya, akan mengunderestimate tuh, meremehkan lah ya, karena ini sesuatu yang dianggap nyeleneh ya, sesuatu yang dianggap tidak lazim dan tidak wajar untuk akuarium laut. Jadi saya menggunakan power head nih untuk menurunkan air ke sump. Ini adalah hasil eksperimen yang saya lakukan ya. Jadi sebelum saya terjun nih, mulai menekuni, mulai mempelajari tentang marine aquarium ini, saya benar-benar buta ya, nggak dibimbing oleh siapapun, tidak memiliki referensi apa-apa. Kemudian saat itu juga belum kenal tuh dengan komunitas akuarium laut ya, marine aquaris yang ada di Facebook. Jadi saya benar-benar melakukan percobaan ini sendiri tanpa bimbingan siapapun ya. Jadi saya hanya menggunakan logika saya, melakukan uji coba, dan inilah hasilnya ya. Tapi sebenarnya kalau saya tahu sih, saya sebenarnya nggak akan melakukan hal ini. Mungkin kalau sekarang lebih gampang dilakukan pemboran ya, ataupun juga drilling di belakang akuarium, kemudian air diturunkan dengan menggunakan selang ataupun juga pipa. Tapi karena saat mulai terjun ke dunia akuarium, marine aquarium ini, saya benar-benar tidak tahu ya hal tersebut. Lagi ya pun ini sebenarnya akuarium air tawar ya, akuarium air tawar yang ini panjangnya 60 cm, lebarnya itu 45, tingginya juga 60 ya. Ini dulunya akuarium air tawar. Jadi saya memelihara ikan siklet tuh, ikan jenis red parrot ya. Oke. Tapi kemudian karena tergoda lagi untuk memulai akuarium laut, saya pernah coba akuarium laut tuh waktu saya kuliah ya di tahun 99. Saat itu benar-benar minim sekali pengetahuan, sumber informasi dan juga peralatan ya, jadi nggak ngerti apapun ya, akhirnya gagal. Kemudian di tahun 2019, 10 tahun kemudian, dan alhamdulillah memang sudah kerja ya. Kalau dulu kan masih kuliah, jadi sudah bisa lah untuk mulai menekuni hobi ini kembali. Cuman saya suka memanfaatkan saja, melakukan modifikasi dan memanfaatkan apa yang ada. Jadi yang ada tuh ya cuman ini ya, akuarium gitu. Kemudian saya tempahkan lah ini sump-nya. Ini sump-nya saya tempahkan. Ini pun saya tadinya ini akuarium kecil saja yang saya modifikasi juga jadi sump. Jadi kemudian untuk menurunkan airnya, ini yang jadi masalah ya, saya juga nggak tahu caranya. Tapi cara ini berhasil sih menurut saya. Ini dia, saya menggunakan yang namanya saya menggunakan power head ya. Power head yang biasanya untuk menaikkan air tuh ya, memutar air, ini saya gunakan untuk menurunkan air ke sump. Cuman ada cara setting supaya ini bisa berhasil. Karena banyak tuh marine aquaris ya menertawakan lah bisa dibilang ya, membuli dan lain sebagainya. Mereka akan bilang
kalau pakai power head tuh pasti nanti akan kebanjiran tuh SAM ya kalau misalnya mati lampu. Oke ya, jadi nanti saya akan buktikan kalau sistem ini sudah berjalan dengan baik. Ya, jadi saya selalu memegang teguh prinsip ya, every system is unique, every system is special. Jadi menurut saya sebuah sistem itu ya unik. Jadi nggak ada yang menurut saya nggak ada yang lebih baik ya, semua punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oke, inilah sistem saya. Sudah berjalan 10 bulan, alhamdulillah semua biotanya sehat. Oke ya. Oke, sekarang kita akan langsung aja uji coba. Oke, katanya kalau misalnya mati lampu ya, SAM di akuarium saya ini penuh katanya ya. Oke, kita lihat. Ini SAM-nya dulu kita lihat. Oke, SAM-nya juga ukurannya 60, tingginya 20, lebarnya 20. Jadi ini sangat pendek sekali. Ya, ada 4 chamber. Yang pertama ini kebanyakan apa ya? Biomedia. Ini air turun, kemudian ada dakron ya, kapas, kemudian ada karang jahe, ada biobol, kemudian ini ada chaito, kemudian itu return pump. Naik ya, naik pipanya. Oke, seperti ini. Kemudian saya kasih ini lagi, box lagi ya, untuk menyaring kotoran. Kemudian airnya turun ke situ. Oke, seperti itu sistem filtrasi yang saya pakai. Alhamdulillah berhasil. Biotanya sehat ya, walaupun ini kotor sekali, belum saya bersihkan. Ini udah lama sekali ya, sudah berlumut tuh. Sekarang kita akan buktikan kalau yang namanya sistem power head untuk overflow itu bisa dipakai untuk akuarium laut. Oke, kita akan lihat apakah nanti SAM ini akan meluber ketika mati lampu. Oke, saya tidak akan pause ya. Jadi ini dia akuarium saya. Ya, ini saya di rumah orang tua saya nih. Oke, itu stop kontaknya ya. Jadi saya akan tekan stop kontaknya. Kita lihat dia akan mati nanti. Oke, ini saya tekan ini ya. Oke, kita lihat dia akan mati. Oke, kita akan lihat apakah SAM akuarium saya ini akan meluber dan akan banjir. Kita lihat. Oke, ini sudah saya hidupkan lampunya. Ya, air masih turun ya. Oke, ini hanya 20 cm ya. Jadi sangat pendek sih menurut saya. Idealnya sih kita membuat SAM itu lebih tinggi agar dia bisa menampung air yang lebih banyak. Oke, ini akuariumnya sudah mati ya. Oke, ini mati. Jadi mati lampu semuanya. Filternya semua mati. Sekarang coba lihat apakah SAM filter saya banjir. Bisa dilihat ya. Jadi tidak ada ya. Jadi tidak banjir walaupun SAM-nya sangat kecil ya, sangat pendek ya. Kapasitasnya tidak terlalu besar. Jadi inilah dia batas air yang turun walaupun power head ataupun juga listrik sudah mati. Oke, jadi apa kuncinya? Kuncinya itu ya, kuncinya adalah saya membalikkan power headnya. Oke, saya hidupkan lampu ya. Oke, itu dia. Oke, saya hidupkan aja lah ya. Oke, saya membalikkan posisi dari power head. Jadi penyedotnya itu ke atas. Oke, jadi begitu listrik mati dia hanya menyedot yang bagian permukaan. Begitu air sudah surut tuh tidak ada yang masuk lagi ke penyedot.
Jadi aliran air ke bawah itu juga akan terhenti. Jadi tidak ada istilah yang namanya luber ya, ataupun juga kebanjiran sump filternya. Oke, ini buktinya ya. Jadi kurang wise juga, kurang bijaksana juga kalau langsung melakukan judgement ya, melakukan menertawakan atau membuli sebuah sistem itu walaupun dianggap punya kekurangan, tapi bukan untuk ditertawakan. Ini sudah berjalan dengan baik menurut saya ya. Sudah 10 bulan, biota-biotanya sehat, tidak ada banjir dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan langsung hidupkan lagi. Oke, kita hidupkan lagi. Ini saya tekan. Oke, kemudian dia mulai melakukan menyedot lagi ya, menyedot air, menurunkan air ke bawah. Tuh, menurunkan air ke bawah kembali ya, airnya udah turun ya. Kemudian difiltrasi ya, melewati chamber-chamber yang berisi biomedia. Kemudian ini dinaikkan lagi dengan menggunakan pompa. Oke, dan kembali ya, itu dia ya. Oke, itu adalah review ya dari sebuah sistem yang dianggap nyeleneh nih oleh banyak marine aquaris ya. Tidak menggunakan power head tuh untuk menurunkan air ya. Saya juga tidak menyarankan sih marine aquaris untuk melakukan yang saya lakukan ini ya, karena ada cara-cara yang menurut saya lebih baik dari ini. Oke, misalnya dengan menggunakan overflow box ya, ataupun juga dengan melakukan drilling ya. Jadi itu lebih baik sih dari sistem ini. Oke, cuman karena saya sudah terlanjur sih menurut saya, jadi semua akuarium nih saya rata-rata seperti ini. Jadi modalnya murah ya, hanya power head yang paling murah nih, yang paling kecil ini harganya 25.000. Kalau misalnya saya melakukan drilling atau bor ya, saya males kalau dari awal sih, mungkin iya bisa. Oke, tapi karena sudah ya udahlah. Kalau misalnya beli overflow box itu mungkin sampai 300 ribuan. Oke, dan mungkin juga nggak cocok tuh desainnya dengan akuarium saya ini. Oke, jadi itulah dia kurang lebihnya sistem power head untuk menurunkan air ya ke sump. Oke, itu saja untuk video kita kali ini. Don't forget to subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau apa ini? Keluarin dulu, taruh di tangan. Apa nih jenis pelletnya, Dek? Hikari Marine S. Oke, langsung taruh. Langsung aja.